Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Umar Mustafa, selaku dosen Teknik Komunikasi Perencanaan, saya Aida Rantong yang akan menjadi moderator pada kesempatan ini. Materi yang akan dipresentasikan pada hari ini mengenai potensi wisata pantai kita di Purwakarta. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan menyampaikan materi, yaitu saya sendiri Aidea dengan NIM 08201002, Brian dengan NIM 08201012, Devi dengan NIM 082016, Diva dengan NIM 082020, Dini dengan NIM 08201024, David dengan NIM 08201058. Oke, untuk latar belakang sendiri, Bali adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terkenal akan keindahan alamnya. Kuta adalah salah satu kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Badung, Bali yang terkenal akan wisata pantai Kutanya. Namun terdapat beberapa masalah yang berdampak negatif seperti kiriman yang diakibatkan faktor hujan dan siklon angin barat. Sebagian besar sampah dieliminasi oleh plastik dan kayu. Pastinya akan berimbas ke sektor pariwisata dan sektor ekonomi bagi Kabupaten Badung, sehingga penulis terdorong untuk memberikan solusi terkait penanganan atau kebijakan dari pemerintah serta pemanfaatan limbah sampah plastik yang mendominasi. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana kebijakan pemerintah terkait penanganan sampah di Pantai Kuta. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan sampah plastik yang berasal dari sampah kiriman yang berada di Pantai Kuta. Dan untuk tujuannya, untuk memenuhi tugas besar pada mata kuliah Teknik Komunikasi Perencanaan dan untuk mencari dan memberikan solusi akan kebijakan pemerintah terkait penanganan sampah dan pemanfaatan sampah plastik berasal dari sampah kiriman di Pantai Kuta. Selanjutnya, gambaran umum secara fisiografis. Kuta merupakan ibu kota Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, 7,23 km persegi. Sebagian besar penggunaan lahan sebesar 19,40 hektar. Selanjutnya, secara fisiografis, secara sosial budaya, penduduknya mencapai 19.267 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki mencapai 9.562 jiwa dan perempuan sebesar 9.705 jiwa. Destinasi pariwisata yang paling terkenal yaitu Pantai Kuta. Untuk metodologi penelitian terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, metode penelitian, yaitu penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif serta digitasi peta. Yang kedua, lokasi penelitian terletak di Pantai Kuta, Kelurahan Kuta. Yang ketiga, tahap penelitian dengan diskusi awal, pengumpulan data, pengolahan data, serta penarikan kesimpulan. Yang terakhir, teknik pengumpulan data dengan melakukan digitasi peta dan referensi dokumen, serta melakukan observasi. Selanjutnya adalah saudara pembahasan. Yang pertama itu adalah peta administrasi Kelurahan Kuta dengan luas sebesar 7,23 km persegi. Berikut ini adalah titik wisata. Yang merah ini ada Pantai Kuta, hijau muda Bali Sea Turtle, yang biru Waterboom Bali, hijau tua Tugu Peringatan Bom Bali, yang pink itu ada 5GX, kemudian yang ungu itu adalah Circus Waterpark Kuta. Pantai Kuta selalu mengalami sampah kiriman setiap tahunnya. Ini disebabkan oleh kiriman selama musim penghujan, yang artinya itu di bulan November, Desember, Januari, dan Februari, dan siklon angin barat. Datanya sampah musiman ke pesisir pantai ini diperkirakan berasal dari aktivitas masyarakat di bantaran sungai yang membuang sampah ke sungai, kemudian sampai di laut dan terbawa oleh arus laut dari Selat Bali. Jenis sampah kiriman itu 75% sampah plastik, 15% sampah kayu, dan 10% lainnya, dengan konsentrasi sampah plastik rata-rata sebesar 0,25 meter persegi. Selanjutnya ada volume sampah. Pada November 2017, sampah kiriman hanya 117 ton, kemudian mengalami kenaikan signifikan. Angka tertinggi tercatat pada Desember 2018 sebesar 1.700 ton. Hingga pada Desember 2020 belum mengalami penurunan signifikan. Hal ini diakibatkan oleh pemerintah belum mempunyai solusi yang konkret untuk mengatasi sampah kiriman setiap tahunnya.
Adapun kebijakan pemerintah yang telah dilakukan yaitu yang pertama membentuk gugus tim unit reaksi cepat yang bertugas untuk menangani sampah yang terdampar di bibir pantai. Namun pembentukan tim ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Masih ada permasalahan lain, yaitu dari dana operasional hingga kekurangan tenaga kerja. Yang kedua, ada upaya penyaringan sampah dari tiap-tiap aliran sungai. Yang ketiga, ada upaya preventif dan represif dari pemerintah yang selalu mengingatkan agar tidak membuang sampah di aliran sungai maupun di pantai. Selanjutnya pemanfaatan sampah. Yang pertama ada reduce atau pengurangan yang artinya upaya mengurangi penggunaan produk yang berpotensi menjadi sampah. Kedua reuse atau menggunakan kembali produk yang sudah dipakai. Yang ketiga recycle, mendaur ulang produk bekas yang dapat dimanfaatkan. Yang terakhir dapat diolah menjadi bahan bakar minyak yang diproses melalui metode pirolisis. Bab 5 penutup. Kesimpulan, pada Kecamatan Kuta terdapat potensi wisata berupa Pantai Kuta yang menjadi pengaruh positif dalam sektor wisata. Selain itu, daya tarik Pantai Kuta berupa bentuknya yang mirip bulan sabit, keindahan saat matahari terbenam, serta aktivitas yang dilakukan di Pantai Kuta. Namun dalam hal tersebut, terdapat permasalahan yang terjadi di Pantai Kuta, yaitu adanya sampah kiriman tiap tahunnya yang dapat menurunkan citra Pantai Kuta. Oleh sebab itu, pemerintah membuat kebijakan dan penanganan terhadap masalah ini dengan pengelolaan seperti membentuk unit reaksi cepat, reuse, reduce, recycle, dan pembuatan bahan bakar dari sampah. Adapun saran yang dapat kami berikan yaitu pertama pengoptimalan sarana dan prasarana URC yang dapat dari penambahan personil atau alat berat dan dana yang dibutuhkan sekiranya didapat dari stakeholder yang lain. Yang kedua adalah langkah preventif. Yang ketiga ada pemanfaatan sampah menjadi barang baru yang dapat diharapkan membuka peluang yang baru bagi para pelaku wisata. Demikian tadi presentasi dari kami. Saya sebagai moderator yang mewakili rekan saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi yang ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.